Bahaya dan sikat. Ini gila guys. Aku rasa tim Malaysia tak lama lagi akan main Piala Dunia guys. Malaysia menyambut cabaran Indonesia, tapi sebelum tu kita bantai Filipina dulu. Apa benda ni weh? Sebelumnya, timnas Malaysia ini sangat pede bisa membantai Filipina. Tapi pada akhirnya Filipina lah yang membantai timnas Malaysia. Pepatah Malaysia mengatakan, sombong dulu baru kalah. Itulah yang bisa digambarkan untuk timnas Malaysia. Malaysia kalah 2-0 kepada Filipina. Aduh, apa benda ni weh? Sejujurnya keputusan game pertama Harimau Muda di peringkat kumpulan AFF Mandiri Cup menghampakan. Bukan kerana kita main terus. Sebenarnya Malaysia yang mengawal permainan dari awal dan mempunyai banyak peluang untuk menang game ini. Cuma defense kita buat kesilapan, serangan kita kurang klinikal dan kawasan tengah kita kurang chemistry. 2025 baru saja dimulai. Namun sensasi panas dan drama besar langsung mewarnai laga pembuka Grup A. Alih-alih percaya diri ingin membantai timnas Filipina dan target juara grup seperti yang selama ini mereka gaungkan, timnas Malaysia justru dipermalukan kalah secara telak 0-2 oleh tim yang mereka remehkan, Filipina. Sedangkan Indonesia U23 memulai langkah di Piala AFF U23 2025 dengan gemilang. Dalam laga pembuka Grup A yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Selasa, 15 Juli 2025. Garuda Muda membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Yah, Malaysia memang banyak bicara, tapi sedikit bukti. Kekalahan ini semakin memperburuk citra Malaysia yang dalam beberapa pekan terakhir banyak mengeluarkan pernyataan bernada sombong. Sejumlah media Malaysia bahkan sempat menuliskan headline seperti, Malaysia akan permalukan Indonesia di kandang sendiri. Kami target juara grup tanpa hambatan. Namun hasil di lapangan justru berkata sebaliknya. Malaysia bahkan belum sempat menghadapi Indonesia, tapi sudah dipermalukan di tangan Filipina, tim yang mereka anggap enteng. Kekalahan Malaysia langsung menyita perhatian warganet di berbagai platform. Twitter, Instagram, hingga YouTube dipenuhi komentar bernada sindiran. Terutama karena Malaysia selama ini dikenal gemar sesumbar, bahkan sebelum turnamen dimulai. Warganet Indonesia pun tak ketinggalan mengomentari kekalahan ini. Di kolom komentar YouTube maupun Twitter, banyak netizen yang menyindir Malaysia. Belum lawan Indonesia, sudah kalah sama Filipina. Mau juara grup dari mana? Malaysia kebanyakan sombong. Filipina kasih realita. Situasi genting di Grup A, Malaysia di ujung tanduk. Dengan hasil ini, Malaysia otomatis berada di dasar klasemen sementara Grup A. Sementara Indonesia dan Filipina naik ke puncak klasemen dengan sama-sama meraih 3 poin. Garuda Muda membantai Brunei Darussalam dengan skor telak 8-0. Dan Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Kondisi ini membuat laga Malaysia selanjutnya akan menjadi hidup mati. Jika kalah lagi, maka Harimau Malaya dipastikan angkat koper lebih awal dan gagal lolos dari fase grup. Hasil itu akan menjadi catatan paling kelam dalam sejarah Malaysia di Piala AFF U23. Namun yang lebih menyakitkan, jika mereka gagal melaju dan Indonesia justru lolos sebagai juara grup, maka rasa malu itu akan berlipat ganda. Safe Salli, pria yang pernah menjadi pemain legenda sepak bola Malaysia itu tak kuasa menahan amarah dan rasa malunya terhadap penampilan negaranya sendiri. Saya sangat malu sebagai pemain legenda sepak bola Malaysia. Awalnya saya sangat optimis Malaysia akan memenangkan pertandingan ini. Tetapi melihat kenyataan yang ada, ini sungguh memalukan. Kami kalah dari tim yang kami anggap enteng. Filipina? Mereka bahkan tidak punya sejarah kuat di sepak bola ASEAN, ujar Safe Salli kepada media Malaysia. Malaysia gagal total, meski dominasi bola. Dalam laga yang berlangsung panas sejak menit pertama, Malaysia sebenarnya cukup menekan. Statistik penguasaan bola menunjukkan dominasi Malaysia hingga 65%. Tapi apa daya penguasaan bola yang tak dibarengi kreativitas dan penyelesaian akhir yang baik hanyalah angka kosong. Bintang kemenangan Indonesia di laga versus Brunei adalah Jens Raffen. Striker muda milik Bali United itu tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol.
2 gol tambahan disumbangkan oleh Arhan Fikri dan Raihan Hanan. Indonesia unggul cepat sejak menit kedua dan tak memberi ruang bagi Brunei untuk berkembang sepanjang laga. Kemenangan telak ini membawa Indonesia memuncaki klasemen sementara grup A dengan 3 poin dan selisih gol 8. Sementara itu, Filipina tampil efektif, disiplin, dan memanfaatkan kelengahan pertahanan Malaysia. Menit ke-9, striker muda asal klub Liga Thailand, Otto Bisong, membuka keunggulan untuk Filipina setelah blunder fatal dari lini tengah Malaysia. Gol tersebut tak hanya mengejutkan, tetapi juga membuat para pemain Malaysia mulai kehilangan arah permainan. Tekanan dari tribun dan harapan tinggi dari fans membuat mental pemain Malaysia terlihat goyah. Hanya berselang beberapa menit, Malaysia sempat punya peluang emas melalui tendangan keras Muhammad Hakimi. Namun sayangnya berhasil ditepis oleh keeper Filipina yang tampil gemilang sepanjang pertandingan. Justru menjelang akhir babak pertama, Filipina kembali mengoyak jalan Malaysia. Lagi-lagi, Otto Bisong menjadi mimpi buruk Harimau Malaya setelah menaklukkan kiper Malaysia Ronnie Zam dengan tembakan datar di menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum dan jadi pukulan telak bagi Malaysia. Reaksi bencana, Malaysia kacau, Indonesia Filipina euforia. Malaysia yang datang dengan ekspektasi tinggi justru tampil melempem dan harus menerima kekalahan pahit dari Filipina. Pertahanan rapuh dan minimnya kreativitas lini serang membuat Malaysia gagal mencetak gol di pertandingan ini. Usai pertandingan, pelatih kepala Malaysia Razif Ismail tak mampu menyembunyikan kekecewaannya. Dalam sesi konferensi pers, ia mengakui bahwa timnya tampil di bawah ekspektasi. "Kami kurang disiplin dan terlalu percaya diri," ujarnya. Namun yang paling keras tentu datang dari Datuk Hamidin Muhammad Amin, Presiden Sepak Bola Malaysia, FAM. Ia bahkan menyebut tim U23 kali ini sebagai yang paling lemah sepanjang sejarah sepak bola Malaysia dan mempertanyakan kualitas pembinaan usia muda yang dilakukan oleh FAM. "Apa yang terjadi dengan sistem pembinaan kita? Kita bangun banyak akademi, kita habiskan dana besar, tapi hasilnya kalah dari Filipina yang bahkan tidak punya Liga U23 yang stabil. Ini bukan hanya kekalahan. Ini alarm bahwa sepak bola Malaysia sedang sekarat," tegas Hamidin. Sementara itu dari kubu Filipina, suasana jauh berbeda. Para pemain dan pelatih mereka merayakan kemenangan seperti baru saja menjuarai turnamen. "Kami tidak takut dengan nama besar. Kami tahu apa yang bisa kami lakukan. Kemenangan ini untuk rakyat Filipina," kata sang pencetak 2 gol, Otto Bisong, yang langsung jadi idola baru. Hamidin baru sadar kalau bola itu bundar, bukan penuh angan. Dalam sesi wawancaranya, Datuk Hamidin juga menyebut masalah mentalitas sebagai penyakit kronis sepak bola Malaysia. "Pemain kita bisa lari, bisa tendang bola, tapi tidak punya kepala dingin. Begitu tertekan, semuanya panik. Lihat saja Indonesia dan Filipina, mereka tak banyak bicara tapi bisa eksekusi sempurna." Ia pun meminta evaluasi besar-besaran dilakukan oleh FAM, dan berharap pengurus baru bisa menata ulang program jangka panjang yang berfokus pada penguatan karakter pemain sejak usia muda. Sementara Malaysia kini tidak hanya kehilangan poin, tetapi juga kehilangan kepercayaan diri. Suporter mereka di media sosial bahkan menyuruhkan agar pelatih diganti dan pemain-pemain naturalisasi yang diproyeksikan untuk SEA Games 2025 segera diintegrasikan ke skuad muda. Hasil ini menjadikan persaingan di grup A semakin menarik, terutama bagi Indonesia dan Filipina yang sama-sama mengincar tiket ke babak semifinal. Laga grup A berikutnya akan dimainkan pada Jumat, 18 Juli 2025, di SUGBK. Indonesia akan menghadapi Filipina, sedangkan Malaysia akan melakoni laga hidup mati melawan Brunei.